Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Athena Purnamasari, NPM 207550006, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari Akuntansi Keuangan Menengah yang berjudulkan Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, General Purpose Financial Statement, termasuk laporan keuangan konsolidasian. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri dari 6. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Yang pertama itu pengguna laporan keuangan. Di sini ada 7 pengguna. Yang pertama, investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua, karyawan. Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi jaminan. Pemberi jaminan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat, pemasok dan kreditur. Pemasok dan kreditur menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Pelanggan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, masyarakat. Masyarakat menggunakan laporan keuangan untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitasnya. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Menurut IFRS, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Basis akrual merupakan yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep aktual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi agar suatu informasi dapat digunakan dan berguna bagi pemakai informasi. Menurut PSAK, ada 3 karakteristik kualitatif pokok, yaitu 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, dan 3. Dapat dibandingkan. Yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi. Yang kedua, relevan. Relevan sering dikaitkan dengan suatu guna informasi, di mana informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi akuntansi sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan seperti kemampuan entitas membayar dividen dan utang yang akan jatuh tempo. Yang terakhir, dapat dibandingkan. Membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dengan entitas lainnya dapat dilakukan oleh pemakai guna untuk dapat menganalisa tren kerja entitas dan dalam lingkungan usaha. Di sini ada unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Yang pertama ada aset, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga ekuitas.
Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Berikut ini adalah beberapa agar aset dapat mengalir ke dalam entitas. Yang pertama, digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam bentuk produksi, barang, dan jasa yang dijual oleh entitas. Yang kedua, diperuntukkan dengan aset lain. Yang ketiga, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang keempat, dibagikan kepada para pemilik entitas. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian liabilitas dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, pembayaran kas, yang kedua, penyerahan aset lain, yang ketiga, pembayaran jasa, yang keempat, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain. Yang kelima, konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset dan entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.